Ya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya dari berbagai denominasi, dari berbagai STT, dan dari berbagai tempat yang sudah join di webinar Harvest Theology for Church Grow, Teologi Tuayan untuk Pertumbuhan Gereja. Secara khusus pada sesi yang ke-8 ini kita akan membahas tentang kualifikasi pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Kita melihat dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saja dulu ya. Nanti kalau ada waktu kemudian kita lihat dari teks-teks yang lainnya. Nah, saya percaya kita semua punya dream, punya harapan, punya kerinduan di mana gereja kita bisa bertumbuh dengan signifikan ya. Apakah itu di desa, di kota, ataupun juga di luar negeri ya. Ya, kita lihat dulu latar belakang dari surat 1 Timotius ya. 1 Timotius ini sebenarnya merupakan tulisan Rasul Paulus untuk Timotius ya, untuk mendorong jemaat Efesus tetap memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga jemaat yang ada di Efesus yang merupakan tempat pelayanan bagi Timotius ini, Paulus hendak mengingatkan betapa pentingnya bahwa iman kepada Yesus Kristus itu bisa terjadi karena kekuatan pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, selanjutnya iman itu dia tidak statis tapi dynamic. Iman itu harus diimplementasikan dengan perbuatan baik ya, dan menolak iman yang mungkin saja ada ataupun datang menggocoh, mengganggu iman kepada Yesus Kristus. Jadi semua kemungkinan yang membuat seseorang memiliki keyakinan kepercayaan bukan kepada Yesus itu semestinya ditolak. Itu strong point daripada background 1 Timotius ya. Nah, tujuan daripada surat 1 Timotius yang dibuat oleh Paulus ini adalah mengingatkan Timotius agar menjadi teladan bagi jemaat di Efesus. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Kenapa? Karena keteladanan itu menjadi kunci dalam pelayanan untuk bisa mengembangkan jemaat. Nah, Timotius harus tetap melayani jemaat di Efesus dengan ajaran yang benar ya, yakni mempertahankan kemurnian Injil, ingin menekankan kembali bahwa salvation, faith plus nothing. Hati-hati dengan statement ini ya, walaupun benar. Salvation is faith plus nothing. Maksudnya apa? Salvation, keselamatan adalah iman tanpa perbuatan. Tekanan utamanya apa sebenarnya? Tekanan utamanya adalah ingin menyatakan bahwa orang untuk mendapatkan hidup yang kekal dia hanya butuh iman tanpa butuh apa-apa. Perhatikan, tanpa butuh apa-apa ini disebabkan karena apa? Karena orang itu sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi saksi Kristus ya. Tentu kita sepaham atau sepakat dengan kalimat yang menyatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu ingin menekankan bahwa betul keselamatan itu sudah diterima dan kita sebagai orang yang beriman menunjukkan atau membuktikan kembali dalam sikap atau perbuatan itu yang disebut dengan kerjakanlah keselamatanmu. Tapi itu tidak bermakna bahwa salvation atau keselamatan itu didapat diperoleh dengan cara berbuat baik. Sehingga rumusnya salvation itu faith plus something. Itu sangat keliru ya. Yang benar adalah salvation itu adalah faith plus nothing. Nothing di sini ingin menekankan betapa kuatnya bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Ingat bahwa Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Allah yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan Allah. Kitab Filipi pasal 2 ayat 13 berkata, Allah yang mengerjakan di dalam diri kamu menurut kerelaan kemauan atau kehendaknya. Artinya, ketika seseorang bertemu dengan Kristus, maka sebenarnya yang membuat terjadi pertemuan itu karena Allah yang mengerjakan di dalam diri orang tersebut. Nah, dengan demikian, setelah pemahaman yang basically ini benar, maka terjadi yang namanya strengthen foundation. Artinya pondasi yang kuat, yang membuat orang akan semakin bertumbuh, berakar, dan berubah dalam Kristus, sekalipun mengalami banyak kesulitan.
Tapi jika konsep salvation ini salah atau keliru, maka orang itu akan mengalami struggle yang sangat luar biasa untuk bisa bertumbuh atau menggerakkan gereja Tuhan. Ya, kita perhatikan 1 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai 7. Nanti Bapak Ibu silakan catat. Saya juga akan mengirimkan YouTube dan juga PowerPoint ini nanti ya. Apa sih kualifikasinya? Kita baca dulu teksnya ya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 berkata, "Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis." Nah, pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang dewasa rohani. Ini harga mati ya. Mutlak, absolutely. Tidak bisa tidak. Nanti itu bisa dicek di ayat 2a, 2c, 2d, 2e, 2f, ayat 3, 6, dan 7 ya. Apa yang dimaksudkan dengan pemimpin yang dewasa? Ya. Kalau pemimpin yang dewasa ini disebut indikator ataupun ciri dari pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja, maka dapat dikatakan bagian utama yang ada di dalamnya adalah pemimpin dewasa rohani. 1, seorang yang tak bercacat. 2a. Yang kedua, dapat menahan diri. 2c. Yang ketiga, bijaksana. Ayat 2d. Kemudian yang keempat, sopan. Ayat 2e. Yang kelima, suka memberi tumpangan. Ayat 2f. Yang ketujuh, bukan peminum. Ayat 3a. Yang kedelapan, bukan pemarah. Ayat 3b. Yang ke-9, pendamai. Ayat 3c. Yang ke-10, bukan hamba uang. Ayat 3d. Yang ke-11, bukan baru bertobat. Ayat yang ke-6. Yang ke-12, mempunyai nama baik, ayat yang ke-7. Nah, itu yang disebut dengan memiliki kedewasaan rohani. Ternyata bukan hanya dewasa rohani. Pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja itu adalah pemimpin keluarga yang baik. Jadi bukan hanya bicara soal spiritualitas yang tinggi, tetapi juga bicara tentang kemampuan untuk menata, mengatur keluarga. Antara lain suami dari satu istri, ayat 2b. Nanti saya akan jelaskan secara tuntas satu persatu ya. Kemudian seorang kepala keluarga yang baik. Kemudian yang terakhir adalah pemimpin yang memiliki kemampuan. Jadi pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang dewasa secara rohani. Itu hubungan vertikalis ya. Terus yang kedua, hubungan dengan keluarga. Pemimpin yang baik. Dalam keluarganya loh. Diakui oleh keluarganya. Baru bicara tentang kapabilitas atau kemampuan. Itu yang terakhir itu ya. Baik, kita bicara satu persatu ya. Pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja itu apa sih? Definisinya adalah pemimpin yang mempengaruhi orang lain. Karena ini bicara gereja, maka itu pasti berbicara tentang body Christ atau church. Pemimpin yang mempengaruhi orang lain atau umat Allah untuk moving forward. Artinya bergerak ke depan.
Nah, bergerak ke depan ini bukan bergerak sembarang bergerak. Pemimpin yang moving forward, pemimpin yang melakukan atau menggerakkan pertumbuhan gereja itu memberi makan secara spiritual orang-orang yang dipimpinnya atau teamwork-nya. Kemudian menjaga. Dia menjadi brother keeper yang luar biasa. Menjadi guidance, menjadi penuntun untuk mencapai kepada satu tujuan. Apa itu? Umat Allah bertumbuh, berakar, dan berbuah. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, kita perhatikan sekarang satu persatu ya. Seorang yang tak bercacat. Ada 14 kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa menggerakkan pertumbuhan gereja. Yang pertama, seorang yang tak bercacat. Anepilemton. Apa sih anepilemton itu? Istilah seorang yang tak bercacat itu dipergunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah saya baca tadi ya. Kalau kita cek dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu menggunakan kata anepilemton. Artinya bukan untuk dipegang. Atau beyond reproach, sempurna. Atau yang tidak perlu dicelah. Atau irreproachable. Ya, tidak bercelah. Blameless, tidak bercacat. Jadi yang disebut tak bercacat itu apa? Sempurna. Bukan hanya tidak bercela, tapi tidak patut untuk dicela. Tidak bercacat dia. Nah, setelah saya memperhatikan beberapa kutipan, maka saya menyatakan secara leksikal. Artinya menurut kamus ya. Anekletos itu bisa diartikan tak bercacat atau yang tidak dicelah. Coba lihat diri kita sebagai gembala sidang atau pemimpin gereja. Ada cacat tak kira-kira? Bukan hanya itu, tetapi juga perlu dipahami dengan sangat pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Perhatikan statement ini, adalah pemimpin yang tak bercacat. Tidak memiliki celah. Sempurna. Hidup suci. Berapa banyak di antara kita yang senang makan durian? Setelah dibelah, ternyata tidak seperti ekspektasi kita. Durian setelah dibelah, ada juga yang busuk. Walaupun dari luar kelihatannya tidak. Nah itu bercelah itu. Tidak sempurna. Tidak perfect. Jangan ngomong dulu begini, wah kalau begitu nggak ada orang yang bisa memenuhi standar ini. Bukan begitu ya. Ini kan semua bentuk perintah yang harus dicapai. Artinya selama kita hidup, kita berusaha untuk hal tersebut. Itu bercacat, bukan bercelah. Istilah anepilemton, kalau dari segi gramatikal ya, itu merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin singular. Dari kata anepilemtos. Istilah anepilemton itu, dari akar kata anepilemtos itu, secara gramatikal diartikan seseorang yang sifatnya tidak bercacat. Jadi sifatnya itu tidak bercacat. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Sifat orang itu. Kenapa kok dikatakan sifat orang itu? Karena istilah anepilemton itu adalah adjektif. Adjektif itu kata sifat. Nah, ketika itu dikenakan kepada pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja,
maka artinya sifat tidak bercacat itu ada atau dimiliki oleh pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, suami dari satu istri. Mias gunaikos andra dalam bahasa Yunani. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan istilah suami dari satu istri. Ingat, suami dari satu istri. Bukan suami dari suami. Bukan suami yang berpoligami. Bukan suami yang memiliki pasangan bukan manusia. Loh, kenapa kok Pak Pendeta Hanas ngomong begitu? Iya, karena zamannya sekarang sudah edan. Laki-laki bisa nikah sama laki-laki. Laki-laki bisa punya istri lebih dari satu. Laki-laki bisa nikah sama pohon. Laki-laki bisa nikah sama hewan. Jauh-jauh sebelum peristiwa aneh-aneh itu terjadi, Paulus sudah mengingatkan suami dari satu istri. Nah, istilah Yunani menggunakan kata mias gunaikos andra. Istilah mias dalam Bible Works itu diartikan only one. Hanya satu atau someone, seseorang. Jadi suami yang hanya punya satu istri, only one. Suami yang hanya memiliki seorang istri. Nah, kata gunaikos artinya woman atau wife ya. Andra sendiri diartikan man atau pria. Jadi secara leksikal, secara kamus, mias gunaikos andra itu bisa diartikan tepat yang Susanto tulis ya. Suami dari hanya satu istri. Nah, itu jangan lupa ya. Nah, setelah memperhatikan pengertian pakar-pakar yang sudah saya buat pandangannya, maka bisa diartikan mias gunaikos andra itu suami dari hanya satu istri. Lebih tepat seorang suami yang hanya berhubungan seks dengan istrinya saja. Jadi yang dimaksudkan dengan suami dari satu istri itu bicara hanya satu istri. Only one. Bukan hanya sampai di situ. Suami yang hanya berhubungan seks dengan istrinya saja. Ketika dia melakukan hubungan seks bukan dengan istrinya atau melakukan hubungan seks dengan siapapun, maka dia tidak patut untuk menjabat menjadi pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Ingat, seks open, terbuka, sangat possible dilakukan bukan hanya dengan istri, dengan sesama jenis, dengan lawan jenis yang bukan istri, ataupun dengan cara yang lain. Timbul pertanyaan, selalu argumentasinya kalau orang ingin membenarkan hubungan seks di luar istri atau pernikahan, didasarkan pada suka sama suka. Artinya lebih menempatkan pada hak asasi dibanding dengan ketetapan Allah. Bukankah kalau keduanya melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan agreement, suka sama suka, saling membantu, saling mendukung, tidak mengganggu orang lain, itu oke-oke saja? Tidak seperti itu. Karena pernikahan itu private, sangat personal, sangat pribadi. Tuhan hanya memiliki umatnya. Umatnya
hanya memiliki Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, begitu pula suami hanya memiliki istrinya. Istrinya hanya memiliki suami, yaitu suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang setia, menjaga kesucian perkawinan. Sebab hanya melakukan hubungan seks dengan istrinya sendiri. Tidak zina dan tidak poligami. Kalau dia pemimpin bergender wanita, dia tidak berzina dan juga tidak poliandri. Kalau poligami kan banyak istri. Kalau poliandri banyak suami. Wow, saya kira ini luar biasa sekali ya. Paulus menulis jauh sebelum peristiwa LGBT itu dilegalkan di Eropa maupun di Amerika. Ya, saya nggak tahu bagaimana pantauan untuk Indonesia terkait dengan masalah zina atau seks ini. Istilah mias gunaikos andra, mias yang diartikan adjektif, cardinal genitive feminim singular dari akar kata heis, artinya satu atau dari satu ya. Kemudian dapat diartikan bahwa secara grammar, tadi kan secara kamus, ini secara grammar. Apa bedanya kamus dengan grammar? Kalau kamus itu berdasarkan kata, kalau grammar itu tata bahasa. Mias gunaikos andra dapat diartikan seorang suami yang mempunyai hanya satu istri. Tidak ada simpanan. Tidak ada istri muda. Atau tidak ada will, wanita idaman lain. Tidak ada wanita nikah siri. Tidak ada. Tidak ada kekasih hati. Teman bercanda atau bercumbu. Selain istrinya. Saya mau mengatakan dalam kesempatan ini, apakah perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak pernah membuka ruang adanya hubungan seks di luar pernikahan satu dengan satu. Satu wanita untuk satu pria. Seorang istri untuk seorang suami. Jadi seorang suami yang memiliki hanya satu istri, itu adalah pemimpin yang memenuhi kualifikasi untuk menggerakkan pertumbuhan gereja. Family itu menjadi penting ya. Ada hamba Tuhan yang mungkin tidak bermaksud merusak rumah tangganya, tapi dirusak oleh orang lain atau dirusak oleh pasangannya. Nah, saya kira kalau ditanya, saya ada pada posisi yang pertama. Orang itu di mata Tuhan masih layak untuk menjadi pelayan hamba Tuhan atau gembala di local church. Sejauh umat itu menerima. Tapi kalau umat itu tidak menerima dan dia masih memiliki panggilan, saya memposisikan diri, Tuhan sangat menghargai, menghormati panggilan seseorang. Orang itu sebaiknya dipindahkan atau mendapatkan tempat yang baru agar calling from heaven, panggilan dari surga itu tidak terhalang atau menjadi tawar, menjadi batal, menjadi hancur, bukan karena dia yang buat, tapi mungkin kesalahan kecil yang tidak fatal, melainkan pasangannya yang melakukan pelanggaran itu. Atau orang lain yang berbuat jahat terhadap keluarganya. Intinya begini,
Seorang pelayan yang tidak melakukan perzinahan, yang mungkin saja keluarganya tidak harmonis atau ada cacat, dia masih patut untuk melayani. Sejauh jemaat itu masih bisa menerima. Saya ulangi, kalaupun dia tidak diterima di satu local church atau organisasi, maka itu tidak bermakna habislah seluruh kesempatan bagi dia untuk terlibat dalam pelayanan. Dia masih punya kesempatan untuk melayani di tempat ataupun organisasi denominasi yang lainnya. Baik, yang keempat, dapat menahan diri. Nepalion dalam naskah Yunani. Nah, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lain itu menggunakan kata Nepalion. Secara leksikal artinya yang menguasai diri atau temperate, bersahaja ya, sober, sadar, clear head, berpikiran jernih, self-controlled, mengekang diri. Jadi pemimpin pertumbuhan gereja itu berat ya. Harus bersahaja, humble, sederhana ya, melayani. Harus jadi orang yang siuman, yang selalu aware, berjaga-jaga, pikirannya selalu jernih. Ya. Terus juga dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, ini penting ya. Jadi secara leksikal bisa diartikan bahwa Nepalion itu temperate, bersahaja ya, dan sadar diri. Kira-kira gitu. Bersahaja itu kan artinya apa itu? Bisa dikatakan melayani ataupun rendah hati ya. Nah, kita lihat pengertian yang lebih dalam nanti ya. Nah, pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang sadar. Sadar itu siuman. Siuman itu berjaga-jaga. Ya. Bersahaja, punya self control yang tinggi dari berbagai kehidupannya. Dia tidak mudah terpancing terhadap lingkungan sekitar. Apakah terkait dengan performance dalam artian dandanannya ataupun juga dengan lifestyle. Ya. Dia tidak mudah terganggu atau tergoda sehingga mudah menjadi korban mode, menjadi korban lifestyle, gaya hidup hamba-hamba Tuhan. Dia mampu tetap menempatkan dirinya, saya ini adalah pelayan yang dipanggil untuk menggerakkan pertumbuhan gereja. Nah, secara gramatikal istilah Nepalion ini bentuknya ejektif. Lagi-lagi ejektif ini. Dari akar kata Nepalios. Artinya dapat menahan atau mengekang diri. Sifatnya artinya pemimpin yang mampu menahan atau mengekang diri. Dia tidak emosional. Bukan berarti tidak tegas ya. Tapi dia tidak meledak-ledak. Mampu menyimpan kemarahannya dan menyatakan tepat pada waktunya. Kira-kira begitulah ya. Dia mampu berbicara tepat pada waktunya. Dia mampu berekspresi tepat pada waktunya. Dia selalu berusaha menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan segala sesuatu, karena itu menjadi prinsip bagi dirinya. Bukan berarti dia mencari ataupun selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang aman, tidak. Tapi dia sangat wise, dia sangat bijak menunggu momen yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Ya, jadi istilah Nepalion secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya dapat menahan atau menguasai diri.
ini dimiliki oleh setiap pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan jemaat ya, gereja. Ingat baik-baik, jemaat itu suka menilai. Jemaat itu suka mendiskusikan kita sebagai pemimpin atau pelayan gereja di belakang kita. Nah, sangat menyenangkan kalau berita yang sampai ke telinga kita itu adalah berita kita mampu menahan diri, menguasai diri. Tapi menjadi berita yang sedih sekali kalau kita sebagai pemimpin itu justru diceritakan kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau menguasai diri. Nah, itu problem yang berat ya. Ya, belajar bersabar, belajar tenang. Ini tidak mudah. Biasanya akan muncul ketika kita berhadapan dengan struggle, pergumulan-pergumulan yang berat ya. Baik, bijaksana, soprona. Istilah bijaksana itu istilah yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau bahasa Yunani, soprona. Apa itu bijaksana? Keseimbangan pemikiran yang ideal yang tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal yang ekstrim. Itu bijaksana. Jadi idenya itu tak terpengaruh oleh hal-hal yang ekstrim. Ada pemikiran yang balance, prudent, bijaksana ya, self-control, mengendalikan diri. Orang yang bijaksana pasti mengendalikan diri ya. Be careful, hati-hati ya, menjaga diri, murni. Itu yang disebut dengan apa? Bijaksana. Nah, istilah soprona secara leksikal umumnya diartikan bijaksana ya, atau berhati-hati. Nah, pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang bijaksana dalam memimpin jemaat ya. Dalam mengambil berbagai keputusan yang tepat, bijaksana, atau mampu memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan umat. Kita yang punya tugas tanggung jawab dalam porsi yang besar, kelemahan kita adalah ingin selalu supaya masalah itu cepat selesai. Sehingga pertimbangan logika, rasionalisasi lebih tinggi dibanding dengan memperhatikan perasaan orang lain. Saya sangat merasakan dalam pelayanan penggembalaan ya. Pernah ada peristiwa menurut saya di season saya adalah tepat demi untuk mendengarkan keluhan ataupun juga harapan jemaat. Tetapi ketika eksekusi itu diambil bersentuhan dengan jemaat yang lain, maka dampak atau akibatnya adalah jemaat itu menjadi tersinggung dan menilai saya sebagai pendeta gembala berpihak pada jemaat yang lain dan tidak mendengarkan, memperhatikan jemaat yang sedang ditegur atau dinasihati itu. Jadi memang perlu ketenangan gitu ya untuk mengambil satu keputusan. Agar keputusan yang kita ambil hati-hati. Saya belajar memahami kalau ada seorang gembala atau pendeta itu lambat mengambil keputusan. Bukan karena dia membiarkan masalah itu, tapi dia sedang menunggu momen yang tepat. Sementara dalam ilmu kepemimpinan, rumusnya adalah seorang pemimpin harus cepat mengambil keputusan. Lebih baik mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan. Bahkan dalam ilmu leadership dipahami bahwa pemimpin muda layak salah. Karena dia sedang bereksperimen dengan kepemimpinannya. Artinya
masih bisa dipahami dan dimengerti ketika seorang pemimpin muda mengambil kebijakan keputusan yang salah. Itu jauh lebih berwibawa dibanding seorang pemimpin tidak pernah mengambil keputusan terhadap satu masalah. Sehingga dikatakan pemimpin muda layak salah. Tidak berarti melonggarkan setiap pemimpin muda untuk melakukan kesalahan ya. Tapi yang saya mau tekankan, masih lebih baik mengambil keputusan walaupun salah daripada tidak mengambil keputusan apapun. Nah, jika dihubungkan dalam pelayanan penggembalaan, saya mau sampaikan lagi dengan penuh kerendahan hati jika Bapak Ibu melihat pemimpin dalam pelayanan penggembalaan itu tampaknya kok cuek, tampaknya kok tidak cepat mengambil keputusan. Saya kira ada pertimbangan yang lain ya. Walaupun itu tidak selalu bisa dibetulkan atau dibenarkan. Apa pertimbangan itu? Dia menunggu waktu yang tepat. Yang bisa dipahami itu sebagai tindakan bijaksana. Istilah soprona merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin tunggal ya, yang artinya apa? Bijaksana. Nah, jadi istilah soprona secara gramatikal itu seseorang yang memiliki atau sifatnya bijaksana. Sifat dari yang dia miliki itu bijaksana, karena itu adjektif. Bijaksana dalam mengambil berbagai keputusan untuk memecahkan masalah baru. Bukan seperti iklan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan dengan memecahkan masalah ini, memecahkan masalah tanpa menciptakan masalah yang baru. Begitu maksudnya. Nah, sifat memecahkan berbagai masalah ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja ya. Yang kelima sopan, kosmion dalam bahasa Yunani ya. Nah, sopan istilah yang dipergunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dari bahasa Yunani Perjanjian Baru kosmion. Artinya berkelakuan sopan, tertib atau anggunnya, respectable, ya. Terhormat, modest, sederhana ya, orderly, tertib, ya, sopan, ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Kosmion. Kosmion. Nah, kosmion ini dapat diterjemahkan bukan hanya sopan, tapi terhormat dia. Nah, pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang sopan, yang memiliki tata krama yang baik dalam pergaulan. Matanya tidak jelalatan, tangannya tidak mudah cepat bergerak untuk sesuatu yang negatif. Ya. Dia memiliki kewibawaan yang luar biasa. Bukan jaim, tapi itu melekat di dalam dirinya. Dia tahu batasan yang boleh dan batasan yang tidak boleh. Sikap sopan dari setiap pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja itu akan membuat dia dihormati. Orang akan respect. Baik jemaat yang dilayani maupun tim dalam kepemimpinan itu sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang santun ya. Bukan hanya dalam tutur kata ya, tapi juga dalam sikap ataupun keputusan-keputusan. Nah, istilah kosmion ini merupakan bentuk adjektif lagi ya, sama dengan sebelumnya. Dari akar kata kosmios yang artinya sopan. Jadi istilah kosmion ini kalau kita cek secara gramatikal atau grammar itu diartikan seorang yang sifatnya sopan. Menjunjung tinggi tata krama. Ini wajib, tidak bisa tidak. Harus dimiliki oleh pemimpin yang punya calling, yang punya vision untuk menggerakkan pertumbuhan gereja. Selanjutnya suka memberi tumpangan.
Philoxenon, itu bahasa Yunaninya. Nah, kalau lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata suka memberi tumpangan. Philoxenon ya. Apa sih artinya? Mencintai orang-orang yang belum dikenal. Suka memberi tumpangan, hospitable, ya, ramah. Nah, orang-orang Minahasa biasanya terlihat jelas di dalam kehidupannya, ya. Berani untuk trust kepada orang yang belum dikenal. Ya, walaupun kadangkala ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini ya. Saran saya sih memang perlu berhati-hati ya. Jangan sampai kecolongan, kira-kira begitulah ya. Kalau orang Jabodetabek kan, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi kan bisa dikatakan bukan tidak memberi tumpangan, tetapi be careful-nya lebih tinggi daripada keinginan untuk membuka hati bagi orang asing. Yang mungkin seiring dengan berbagai pengalaman pahit, trauma dan sebagainya, maka mencintai orang yang belum dikenal itu agak susah. Memberi kesempatan, peluang, kepercayaan kepada orang yang belum dikenal itu agak susah. Memberi tumpangan juga agak susah ya. Kenapa? Belum dikenal, gitu ya. Selanjutnya kita perhatikan Philoxenon ini secara leksikal diartikan suka memberi tumpangan atau ramah ya. Jadi pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja itu pemimpin yang suka memberikan tumpangan, penginapan atau bersikap ramah terhadap sesama orang percaya atau jemaat yang dilayani. Kira-kira begitu. Nah, istilah Philoxenon ini merupakan bentuk adjektif ya dari kata philoxenos, memberikan tumpangan sama ya, bersikap ramah ya. Nah, secara gramatikal Philoxenon ini bisa diartikan apa? Seseorang yang sifatnya suka memberi tumpangan, penginapan atau bersikap ramah kepada sesama gitu ya. Ini juga harga mati, tidak bisa tidak harus dimiliki oleh pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Yang ketujuh tuh cakap mengajar, didastikon. Itu yang dipergunakan oleh Alkitab ya. Cakap mengajar itu kan istilah dari Lembaga Alkitab Indonesia yang diterjemahkan dari Alkitab Bahasa Yunani PB, didastikon. Artinya mampu mengajar kebenaran dengan benar dan tidak sesat. Bisa juga diartikan yang pandai mengajar, skillful in teaching, terampil dalam mengajar atau able to teach, mampu mengajar. Kecerdasan, kepandaian itu anugerah, tapi juga harus dipertanggungjawabkan. Artinya seseorang yang punya kemampuan mengajar dengan sangat brilian, dia harus menggunakan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi sama sekali ini tidak menekankan bahwa orang yang dipanggil melayani itu jika tidak sama dengan orang lain kemampuannya, sebutlah di atas rata-rata, maka tidak bisa mengajar. Bukan begitu ya. Yang disebut dengan cakap mengajar orang ini memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar dan menuntun orang lain agar tidak salah atau tidak sesat. Walaupun mungkin tidak menggunakan bahasa Yunani atau Ibrani. Sebutlah begitu ya. Tapi kalau bisa menggunakan kan juga sangat baik. Nah, istilah didastikon ini secara leksikal umumnya artinya pada umumnya itu diterjemahkan mahir dalam mengajar, expert, menguasai kira-kira dari apa yang diajarkannya. Nah, pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar jemaat dan juga tim kepemimpinan terkait dengan kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah ya,
sehingga jemaat atau tim kepemimpinan itu dituntun ke jalan yang benar dan tidak sesat. Jadi kepentingan dari kemampuan mengajar ini atau cakap mengajar ini lagi-lagi tekanannya adalah menuntun, membimbing orang di jalan yang benar. Walaupun mungkin dalam diskus ketika mengajar itu ada banyak pertanyaan yang berat. Oke, itu harus dijawab, tetapi tekanan utamanya itu cakap mengajar apa? Mengajar orang, menuntun orang untuk hidup di jalan yang benar. Supaya orang itu tidak tersesat. Lagi-lagi ini bicara hal yang praktis ya. Terkait dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitan horizontalis kepada sesama maupun vertikalis terhadap Allah. Jadi istilah didaktikon itu merupakan bentuk adjektif akusatif ya. Dari akar kata didastikos, mahir di dalam mengajar. Ya, puji Tuhan kalau dia ada gelar sarjana, master, dan doktor, yang semuanya tentu kita harus pahami sadari dipersembahkan untuk Tuhan Allah ya. Istilah didastikon secara gramatikal itu dapat diartikan seseorang yang sifatnya cakap atau mahir di dalam mengajar. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja ya. Oke. Nah, yang ke-8 bukan peminum. Bukan peminum itu istilah Lembaga Alkitab Indonesia ya. Diterjemahkan dari Alkitab bahasa Yunani me paroinon. Me itu sendiri artinya tidak, paroinon itu sendiri artinya dekat atau dengan anggur. Jadi tidak dekat dengan anggur. Kalau diterjemahkan me paroinon. Paroinon sendiri bersama dengan anggur. Jadi kalau me paroinon tidak bersama dengan anggur. Yang suka mabuk, berarti kalau me paroinon tidak suka yang mabuk. Drunken, ya, mabuk. Kalau me paroinon berarti tidak mabuk. Addicted to wine. Nah, kalau ditambah me berarti apa? Tidak kecanduan anggur, kira-kira gitu ya. Me parainon diterjemahkan not a drinker, bukan peminum ya, atau bukan yang suka mabuk. Ya, kalau kita pelayanan di sebutlah Europe ataupun juga US gitu ya. Awal-awalnya sih kalau kita dari Indo agak shock karena mungkin belum terbiasa. Beberapa pendeta memang suka minum, bukan berarti tukang minum. Biasa sih ya kalau pelayanan di Amerika, minum bir, minum wine dalam batasan tertentu loh ya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, mengingat di sana ada snow ya. Ada salju atau lagi musim dingin, waduh, perlu minum itu untuk kesehatan tubuh. Tapi itu juga tidak boleh dijadikan alasan sampai pada kecanduan atau mabuk. Alkitab menekankan dengan sangat dalam Perjanjian Baru ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, istilah me parainon ini secara leksikal diartikan tidak tahu. Tidak atau bukan pemabuk, atau tidak menjadi budak anggur, kira-kira begitu. Nah, pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja adalah pemimpin yang tidak boleh duduk di samping anggur, atau ada dengan anggur, atau memiliki kecanduan akan anggur, addicted ya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sifat buruk dalam masyarakat kafir. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah lah yang menggunakan itu, melakukan itu untuk bisa keluar dari krisis atau masalah yang dihadapi. Nah, cara kita sebagai orang Kristen tidak seperti itu. Kemudian kita juga perlu memperhatikan me merupakan bentuk partisipal yang artinya not. Istilah parainon merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin ya, dari akar kata painon. Ya, painos ya. Nah, jadi me painon secara grammar
itu dapat diartikan tidak atau bukan pemabuk, atau tidak menjadi budak anggur. Nah, sifat ini mutlak dimiliki oleh pemimpin yang menggerakkan pertumbuhan gereja. Selanjutnya, bukan pemarah. Nah, istilah bukan pemarah ini terjemahan yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dari terjemahan Alkitab Yunani Perjanjian Baru, me, plekten. Me lagi-lagi berarti tidak, plekten itu sendiri orang yang suka berkelahi. Ya. Atau pria garang, bully, pengganggu ya. Atau meplekten itu juga bisa diartikan not a striker, bukan seorang yang suka menyerang, bukan suka berkelahi, kira-kira begitu ya. Bukan orang yang suka cari gara-gara, bukan orang yang selalu pengen marah, emosional, rasanya hidupnya kurang berarti, kurang bernilai, atau dia tidak hidup di hari itu kalau tidak buat kerusuhan. Selalu ingin menjadi perhatian. Puas, bangga, senang banget kalau bisa marah. Gitu ya. Padahal itu kan satu kekeliruannya. Terus perlu kita perhatikan juga bahwa istilah meplekten itu secara leksikal bukan seorang yang suka berkelahi atau pemarah ya. Jadi pemimpin pertumbuhan gereja adalah pemimpin orang lain mencapai satu tujuan yang mulia atau menyenangkan, begitu ya. Nah, itu pemimpin yang dimaksudkan ya. Itu yang disebut dengan pemimpin yang menggerakkan tujuan.